Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang matan Tuhfatul Atfal ya. Di mana pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sampai pada bait yang ke-44 ya. Bait benar ya, bait ke-44 ya. Semuanya ada 61 bait. Ya, bait ke-44 menerangkan tentang hukum daripada mad far'i yang kedua, yaitu apa yang kedua hukumnya? Ada 3 hukum ya. Pertama adalah wajib, yaitu wajib dibaca lebih daripada 2 harokat. Yang kedua apa? Hukum yang kedua. Ya, jaiz atau jawaz ya, itu boleh. Boleh dibaca lebih dari 2 harokat ya. Arti boleh di sini berarti dia bisa dibaca 2 atau bisa dibaca lebih daripada 2 ya. Dan yang ketiga adalah lazim. Hukum yang ketiga adalah lazim, artinya itu harus dibaca harus ya. Tidak boleh tidak. Harus dibaca 6 harokat, dibaca panjang. Ya, tidak boleh kurang. Ya. Kemudian di bait yang kita bahas kemarin, yaitu bait ke-44, masih membahas tentang hukum yang kedua, yaitu jaiz ya. Di antara contoh yang mad jaiz adalah mad munfasil. Ada yang ingat mad munfasil? Atau mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada huruf mad datang setelahnya huruf hamzah ya, pada kata yang berbeda ya. Tidak pada satu kata tapi pada kata yang berbeda. Jadi antara huruf mad dengan huruf hamzah itu terpisah. Huruf madnya pada kata yang satu ya, yang ke-1. Sementara huruf hamzahnya itu pada awal kata yang kedua atau awal kata berikutnya. Jadi ketemu antara mad dengan hamzah, tapi antara huruf hamzah dengan mad ini tidak ada kaitan ya, secara kata. Tidak menyatu katanya, tapi terpisah. Ini yang membedakan antara munfasil dengan muttasil ya. Ya. Nah, munfasil termasuk kelompok hukum yang kedua ya, jaiz. Karena di antara qurra ada yang membaca mad munfasil itu 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat saja. Dan ada pula yang baca lebih daripada 2 harokat. Sehingga tergolong mad jaiz. Kemudian di bait yang ke-45 ini, Syekh Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala menyebutkan lagi jenis mad jaiz yang selain munfasil ya, ada lagi. Jadi tidak hanya munfasil dan juga bukan termasuk mad lagi selain mad munfasil itu ada satu lagi mad as-silah al-kubra ya. Mad silah al-kubra termasuk mad munfasil juga sebetulnya. Hukumnya sama dengan mad munfasil, yaitu jaiz atau jawaz. Nah, di bait yang ke-45 ini beliau menerangkan ada mad lain sama seperti munfasil dan silah al-kubra,
hukumnya juga jawaz atau jaiz. Dia berkata, wa mithlu dza'in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Wa mithlu dza'in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Wa mithlu dza'in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Ay mithlul maddil munfasil fi jawazil maddi wal qasri al maddu al 'aridu lis-sukun. Wa huwa an ya'ti ba'da harfil maddi sukunun 'aridun li ajlil waqfi. Wa dzalika bi an yuqafu bis-sukuni 'ala kalimatin akhiruha mutaharrikun wa yakunu ma qabla al-harfil akhiri harfu mad. Mithlu ta'lamun, nasta'in, ar-rahman, ar-rahim, al-mu'minun. Wa miqdaru mad al-'aridu lis-sukun harakatain au arba harakat au sita harakat jawazan. Jadi yang termasuk di antara seperti mad munfasil adalah ya mad arid sukun. Ya, hukumnya sama seperti mad munfasil, boleh dibaca 2 harokat atau istilahnya itu qasar ya. Kalau 2 harokat berarti dia dibaca qasar. Dan boleh juga dibaca lebih daripada 2 harokat. Apa itu mad arid sukun? Mad arid sukun adalah apabila ada huruf mad datang setelahnya huruf yang sukun karena waqaf ya. Jadi sukunnya dia disukun karena mau waqaf atau berhenti pada lafaz tersebut. Ya. Sehingga dinamakan sukun 'arid. Sukun karena dia itu terpaksa karena mau diwaqafkan ya. Contoh seperti ta'lamun. Ta'lamun dia ini di sini termasuk mad jaiz ya karena boleh kita baca 2 harokat. Ta'lamun. Boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ta'lamun. Atau bahkan boleh dibaca 6 harokat. Ta'lamun. Ya. Demikian juga contoh yang lain. Nasta'in. 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 Ar-Rahman. 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 Dan seterusnya ya. Mulahadhah ya'khudhu nafsul hukmil maddil 'aridi lisukun madul lin wa huwa an ya'tiya ba'da harfil lin sukunun 'aridun lil ajli waqti wa sumya bi maddil lin li'anna al-harfa alladhi yumaddu huwa harful lin wa harfal lain kama aslafna huma al-wawu wal ya'u sakinataini al-maftuhuma qablahuma. Wa min amthilati maddul lin Quraisy, as-sayf, khawf, as-saw, wa miqdaruhu mithlul 'aridin lisukun. Harokatain, au arba'a, au sittah harokat, jawazan. Jadi sama seperti mad arid sukun juga ada lagi ya namanya mad lin. Mad lin. Mad lin itu apabila ada huruf lin masih ingat ya? Yaitu ada 2 huruf lin, wawu sukun dan ya sukun sebelumnya fathah ya. Ini namanya huruf lin. Baik, maddulin. Sekarang madlin. Madlin itu adalah huruf lin yang datang setelahnya itu huruf yang sukun karena waqaf. Hurufnya sukun karena mau diwaqafkan. Contoh seperti Quraisy. Dia kalau diwasolkan dia tidak boleh dibaca mad ya. Li ilafi Quraisyin ilafihim. Tidak boleh dibaca Quraisyin ilafihim. Dia kalau diwasol dia itu dibaca pendek ya, 1 harokat. Namun kalau diwaqafkan, nah di sini bisa dipanjangkan, bisa 2, bisa 4 atau bisa 6. Sama seperti mad arid lisukun. Jadi boleh dibaca Quraisy, Quraisy, Quraisy.
Khauf, khauf, khauf. Seperti itu ya, kurang lebih. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Baik, selanjutnya. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Ini bait yang ke-46 juga masih menerangkan tentang hukum yang kedua ya dari mad arti sukun, yaitu jawaz atau jaiz. Jadi boleh dibaca 2, boleh dibaca lebih. Apa itu mad ini? Yaitu mad namanya mad badal. Mad badal. Ai idza quddimal hamzu ala ayyi harfin min hurufil maddi thalatha sama hadzal maddi bil maddil badal. Mislu amanu, imanan, adam, utu, wa kadzalika ituni, idzalli, utumin, inda libtida'i bi kulli minhum. Wasumya, jadi gini, yang termasuk di antara hukum mad jaiz adalah mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal itu adalah apabila ada huruf hamzah mendahului huruf mad yang 3. Ya, jadi ini berarti lawan daripada mad apa namanya? Lawannya siapa ini? Mutasil ya. Lawannya mad mutasil ya. Kalau mutasil kan huruf mad dulu ya, baru kemudian hamzah. Nah, kalau mad badal itu kebalikannya. Hamzah dulu, baru kemudian setelahnya apa? Huruf mad ya. Contoh seperti amanu, imana, adam, utu, ituni, idzalli, utumin. Ya. Untuk yang ituni, idzalli, utumin itu dibaca panjang ya, dibaca mad badal kalau kita mau mulai dari situ ya. Kalau kita mau mulai dari kata ini, lafaz ini, maka harus dibaca dengan mad badal. Ya. Kemudian diterangkan di sini kenapa dinamakan mad badal. Wa summiya hadzal maddi badalan li'anna harfal maddi mubaddalun minal hamzati ghaliban. Fa aslul kalimati ibaratun an hamzataini al-ula mutaharrikah wa tsaniyatu sakinah. Fa ubdilatil hamzatu tsaniyatu sakinah bi harfin maddin mujanisin li harakatil ula. Fa aslu kalimati amanu a'manu fa ubdilatil hamzatu tsaniyatu alifan li anna al hamzatal ula maftuhah wa min al badali ma yakunu harful maddi fihi asliyan wa laysa mubaddalan min al hamzah wa dzalika mithlu Qur'an nabbi'uni fa apa ini namanya? Fa'wu ya. Apa nih? Fa'atu ya. Fa'atu. Fa'u ya. Fa'u. Muttaqi'in. Isra'il. Mas'ula. Wa hadha yusammiya syabihun bil badal. Ya. Di sini Syekh menerangkan, Syekh pensyarah daripada matan Tuhfatul Atfal ini menerangkan tentang kenapa dinamakan mad ini mad badal. Badal itu kan secara bahasa artinya adalah pengganti ya. Orang yang menggantikan. Mungkin pernah mendengar istilah badal haji ya. Badal umroh. Ya, orang dia menjadi badal umroh. Maksudnya orang itu mewakilkan, menggantikan orang yang ada di Indonesia atau yang ada di negaranya ya. Untuk menggantikan haji karena orang ini tidak mampu. Jadi dia menggantikan haji atau umrohnya kepada orang lain. Namanya badal.
Dinamakan badal di sini karena sebetulnya mat ini itu menggantikan hamzah ya. Menggantikan hamzah. Karena sebetulnya asal daripada kata-kata tersebut itu ada dua hamzah sebetulnya ya. Jadi kata amanu itu pada dasarnya ada dua hamzah. Aslinya adalah a'manu. A'manu. Jadi hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Nah, untuk meringankan pengucapan, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mat sesuai dengan harokat hamzah sebelumnya. Kalau harokat hamzah yang pertama itu adalah fathah, maka tentunya diganti dengan huruf alif. Karena antara alif dan fathah itu sangat berhubungan erat ya. Sehingga menjadi amanu. Kata imanan itu aslinya adalah bukan imanan tapi imanan. Imanan. Jadi hamzah yang kedua itu sukun. Namun untuk mempermudah pengucapan, hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf mat sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Apa harokat hamzah yang pertama? Kasroh ya. Sehingga diganti dengan ya. Imana. Demikian juga kata utu. Utu itu aslinya adalah uktu. Uktu. Untuk mempermudah pengucapan, maka hamzah yang kedua yang sukun itu diganti dengan huruf mat, yaitu wawu. Kenapa wawu? Karena hamzah yang pertama itu dhammah. Itu lebih tepat ya, karena antara dhammah dengan wawu itu berhubungan erat. Utu. Nah, demikian juga seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Termasuk juga yang dikatakan kelompok mad badal ya, apabila hamzahnya itu bukan menggantikan sebetulnya ya, tapi benar-benar ada ya. Hamzahnya itu bukan tidak menggantikan bukan huruf mat itu menggantikan hamzah, bukan, tapi memang benar-benar itu ada huruf matnya itu dalam kata ya. Di dalam kata tersebut memang ada huruf mat ya, sehingga ini juga mirip sebetulnya dengan mad badal. Contoh seperti fa'u ya. Muttaqiina. Aslinya memang itu muttaqiina ya, bukan muttaqiina, enggak gitu ya. Israil itu memang aslinya seperti itu. Memang aslinya itu huruf mat itu ada di dalam lafaz tersebut. Ya, tapi ini dikelompokkan mad badal karena di situ ada hamzah yang mendahului huruf mat. Namun karena huruf matnya itu tidak menggantikan huruf hamzah, sehingga ini dinamakan syabih bil badal ya. Mat yang serupa dengan mat badal. Ya. Untuk mat badal ini sendiri, untuk riwayat kita, riwayat Hafiz itu dibaca 2 harokat. Jadi termasuk kelompok mat asli. Jadi tidak masalah, semua dibaca 2 harokat ya. Adapun untuk riwayat Imam Warsh, maka mat badal ini termasuk mat jaiz. Karena dia bisa membaca lebih dari 2 harokat. Baca 3 atau 4. Ya ayyuhalladzina amanu. Pernah mendengar bacaan seperti itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Pernah mendengar enggak? Amanu. Nah, ini itu bacaan. Iya, pernah mendengarkan ya? Itu bacaan Imam Warsh ya. Amanu, dia harusnya kan dibaca 2 rakaat untuk riwayat Hafiz kan ya. Namun untuk riwayat Warsh memang dia itu termasuk ini mad jaiz. Jadi dibaca 4 ya. Termasuk mad apa? Mad jaiz. Hanya Imam Warsh saja yang membaca demikian. Adapun yang lain
Maka mengkelompokkan mad badal itu seperti mad asli atau mad tabi'i. Jadi tetap dibaca 2 harokat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau tidak jelas, silakan ditanyakan. Ya, jadi untuk riwayat ini hanya untuk riwayat Warsh saja sebetulnya ya. Ya, untuk mad badal ini. Karena ada di antara riwayat yang membaca mad badal ini lebih dari 2 harokat, ya, jadi bisa dibaca 4, bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6, maka Syekh Al-Jamzuri mengelompokkan mad badal ini seperti mad jaiz. Jadi termasuk yang kelompok yang kedua, ya, yaitu bolehnya mad ini dibaca lebih dari 2 harokat, ya. Ya, kita terlanjutkan ke bait yang ke-47. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Ay innal hukma tsalits. Al-hukma tsalitsa min ahkamil maddil far'i al-luzum. Wa yakunu idza jaa sukunu asliyan ba'da harfil maddi waslan wa waqfan. Wa qawluhu tuwila ay tuwila madduhu luzuman bi miqdari 6 harakatin illa fi halatain ain fi fatihati surati Maryam wasyura ain sin qaf kaf ha ya ain sad fatumaddu 4 aw 6 harakat wa mimu fi fatihati Ali Imran alif lam mim indal waslihima inda wasliha bima ba'daha fatumaddu harakatain aw 6 harakat wa sumiya al maddul lazimu bihadzal ism liluzumi sababuhu fi halatai al wasli wal waqfi awi al-luzumu madduhu 6 harakatin inda jami'il qurra wa sayati tafsilu al-maddil lazim wa aqsamuhu. Ya. Hukum yang ketiga daripada mad arti sukun adalah lazim. Ya. Oh, bukan arti sukun. Hukum ketiga daripada mad far'i ya. Hukum yang ketiga daripada mad al-far'i itu adalah mad lazim atau luzum. Apa itu mad lazim? Mad lazim itu adalah apabila ada huruf hamzah, huruf mad, ya, huruf mad datang setelahnya huruf yang sukunnya adalah sukun asli, bukan karena waqaf. Ya, ini yang membedakan antara mad lazim dengan mad arti sukun ya. Ingat sekali lagi, kalau mad arti sukun ada huruf mad datang setelahnya sukun, sukunnya karena mau berhenti ya. Sukun karena waqaf. Tapi kalau dia wasal, kalau diwasolkan bacanya dengan ayat setelahnya disambung, wasal itu sambung, maka tidak ada sukun di situ, dia menjadi berharokat. Ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nun di sini kan aslinya adalah fathah ya. Kalau kita sambung dengan kata setelahnya, ayat setelahnya, ya kita tidak mensukunkan nun ini. Jadi tidak boleh membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tidak boleh ya. Ini yang masih keliru ya di antara kaum muslimin, ada yang baca demikian ketika membaca dengan cara wasol. Jadi dibacanya sukun, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik, seperti itu. Padahal tidak boleh. Kalau dia mau menyambung itu harus dihidupkan nunnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, seperti itu.
Ya, ingat ya, jadi kalau mad alid itu sukun, ada huruf mad datang setelahnya sukun, sukunnya hanya karena mau berhenti atau waqaf. Namun kalau mad lazim, sukunnya itu asli. Jadi baik waqaf maupun mau dibaca wasol tetap ada sukun. Ya, jadi baik waqaf maupun wasol itu ya dibaca sukun, sehingga dinamakan sukun asli. Nah, mad ini dibaca dengan 6 harokat, ya. Dibaca dengan 6 harokat. Ini yang bacaan paling panjang ya, bacaan mad yang paling panjang yaitu mad lazim ini. Dibaca 6 harokat, tidak boleh kurang ya. Tidak boleh kurang. Kecuali ada beberapa tempat ya, yaitu pada huruf ain yang ada di surat Maryam dan surat Asy-Syura. Di permulaan surat Maryam dan Asy-Syura itu kan ada huruf muqatta'ah ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, huruf ain itu boleh dibaca 4 ya. Huruf kaf itu 6 harokat ya. Shad juga dibaca 6. Untuk ain boleh 4, boleh 6. Demikian juga di surat Asy-Syura juga sama. Hamim, ain, sin, qaf. Huruf ain boleh dibaca sama seperti sin dan qaf, 6 harokat. Boleh lebih pendek, yaitu 4 harokat. Ya. Demikian juga untuk mim pada surat Al-Imran. Di awal surat Al-Imran, alif lam mim. Ketika kita mau menyambung ayat pertama dan ayat kedua, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu mimnya boleh dibaca 6 harokat atau boleh juga dibaca 2 harokat. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kecuali itu aja ya. Jadi pada dasarnya semuanya itu dibaca 6 harokat. Ya, kecuali ada beberapa tempat yang itu boleh dibaca 6, boleh dibaca kurang dari 6. Dinamakan mad lazim karena sebab yang menyebabkan mad ini dibaca lebih dari 2 harokat itu adalah sukun. Sukunnya itu baik wasol maupun waqaf itu tetap ada. Harus ada ya. Lazim. Lazim itu kan artinya kan harus. Tetap ada, tidak boleh dihilangkan. Sehingga dinamakan lazim. Atau juga dinamakan lazim karena semua qurra ya, semua qurra yang ada 10 qurra itu sepakat semuanya tidak ada yang membaca mad ini kurang dari 6 harokat. Semuanya membaca mad ini 6 harokat. Seperti itu sehingga dinamakan lazim. Tentunya tadi ya ada beberapa perkecualian ya, ada 3 tempat. Yaitu di surat Maryam, surat Asy-Syura untuk huruf ain. Kemudian untuk huruf mim di surat Al-Imran kalau mau diwasolkan ya, kalau mau ingat kalau mau diwasolkan, kalau mau waqaf ya tetap dibaca 6. Kalau mau diwasolkan maka boleh dibaca 2. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk mengenai jenis-jenis daripada mad lazim itu akan diterangkan di bab terakhir ya daripada matan Tuhfatul Atfal. Jadi beliau itu membuat bab khusus tentang mad lazim ini. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ya, kita masuk ke pasal baru yaitu aqsamul maddil lazim. Pembagian daripada mad lazim. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan.